Senator Bernie Sanders sekali lagi mengkritik Israel, menggunakan apa yang disebut beberapa orang sebagai argumen sebagai orang Yahudi untuk mendorong pemblokiran penjualan senjata Amerika Serikat ke negara Yahudi tersebut. Dan saat perdebatan itu berlangsung di Washington, sebuah laporan baru dari Departemen Luar Negeri mengungkapkan bahwa otoritas Palestina masih mendanai dan mempromosikan terorisme meskipun telah berjanji untuk menghentikannya. Mari kita bahas di Judication hari ini. Senator Vermont, Bernie Sanders, menggunakan statusnya sebagai seorang Yahudi untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang akan merugikan negara Israel. Kamu tahu maksudku kan ketika aku bilang kartu sebagai orang Yahudi? Kamu bisa menemukan orang-orang seperti ini di seluruh media sosial. Mereka mengatakan hal-hal seperti, sebagai seorang Yahudi, saya tidak mendukung Israel. Sebagai seorang Yahudi, saya percaya Israel itu jahat, dan seterusnya. Orang-orang ini memainkan kartu sebagai orang Yahudi, seolah-olah hanya karena mereka Yahudi, tiba-tiba mereka menjadi ahli tentang apa yang terjadi di Israel dan di Timur Tengah sini. Dalam opini terbarunya di The Guardian, Sanders mengatakan, saya adalah seorang Yahudi Amerika yang bangga, tulisnya, sebelum menceritakan sejarah keluarganya dalam Holocaust. Dengan kata lain, dia pasti seorang ahli atau perwakilan dari orang Yahudi, karena keluarganya pernah mengalami Holocaust. Atau jika dia adalah seorang penyintas Holocaust Yahudi, maka apapun yang dia katakan setelah itu pasti benar. Lalu, apa yang dilakukan Sanders setelah itu? Dia berpendapat bahwa IKZ harus memblokir penjualan senjata ke negara Israel. Mari kita lihat cuplikan ini. Dan itulah sebabnya Tuan Presiden, hari ini saya mengajukan 2 resolusi penolakan bersama. Satu-satunya mekanisme formal yang dimiliki Kongres untuk memblokir penjualan senjata. Sekarang kembali ke artikel opini Sanders. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Renat Harash dari organisasi pengawas media Honest Reporting, Sanders mengakui bahwa Israel memiliki hak mutlak untuk merespons serangan Hamas, merujuk pada pembantaian 7 Oktober 2023. Tapi dia langsung berargumen bahwa Israel sedang melancarkan perang habis-habisan dengan kehancuran besar terhadap seluruh rakyat Palestina. Dan para ahli telah menyimpulkan dengan benar bahwa ini adalah genosida. Itu adalah kata-kata Senator Sanders. Sekarang pada kenyataannya, tidak ada pemeriksaan siapa para ahli ini, maupun pembahasan tentang standar hukum genosida yang memerlukan bukti niat untuk memusnahkan suatu bangsa, bukan sekedar jumlah korban sipil yang dianggap terlalu tinggi dalam suatu perang. Penilaian hukum yang saling bersaing diabaikan. Tuduhan tersebut ditegaskan, diulang, lalu digunakan sebagai dasar kebijakan. Harash mengatakan bahwa artikel opini yang sama mencatat dalam satu baris bahwa Hamas membunuh lebih dari 1.200 pria, wanita, dan anak-anak tak berdosa, serta menyandra ratusan orang. Namun, hal ini diperlakukan sebagai latar belakang, bukan sebagai penyebab. Pembantaian yang memicu perang diakui, lalu secara efektif disisihkan, seolah-olah respon Israel muncul begitu saja tanpa sebab. Dari situ, Sanders beralih ke kebijakan. Dia mengumumkan bahwa dia akan memaksa Senat untuk melakukan pemungutan suara atas 2 resolusi gabungan untuk menyatakan penolakan untuk memblokir penjualan senjata ke Israel. Satu menargetkan 151 juta dalam bentuk bom seberat 1.000 pon. Yang lainnya memblokir 295 juta dalam bentuk bulldozer. Ini bukan senjata defensif menurutnya. Ini adalah alat untuk pembersihan etnis. Sekarang, pemungutan suara itu memang terjadi di Senat minggu lalu. Itu tidak lolos, syukurlah. Namun, perlu dicatat bahwa 40 senator Demokrat memang memilih mendukung RUU tersebut. Itu seharusnya memberitahu semua orang di mana posisi Partai Demokrat di ARS Rakat saat ini terkait dengan Israel. Sungguh menyedihkan. Sekarang kembali ke komentar Sanders tentang senjata-senjata itu. Harash mengatakan bahwa cara penyampaian ini benar-benar merupakan penyimpangan besar dari kenyataan. Amunisi yang sama yang dikutuk oleh Sanders adalah standar dalam peperangan modern dan digunakan justru karena memungkinkan serangan yang terarah terhadap posisi-posisi yang sangat diperkuat tempat Hamas beroperasi. Dengan kata lain, Sanders mengklaim bahwa dia peduli terhadap warga Arab dan Muslim yang tinggal di Gaza. Serious? Jadi, demi menyelamatkan nyawa warga Arab, Anda ingin memastikan Israel tidak mendapatkan senjata yang dibutuhkannya untuk serangan yang tepat sasaran. Apakah Anda menyarankan agar Israel mulai menggunakan senjata yang tidak tepat sasaran? Tentu saja, itu akan menyebabkan lebih banyak korban jiwa di Gaza. Apakah itu yang diinginkan Bernie Sanders?
Atau mungkin dia menyarankan agar Israel sama sekali tidak merespons. Maaf Senator, kami tidak akan membiarkan teroris berkeliaran bebas. 7 Oktober tidak akan pernah terjadi lagi. Alasan lain saya membahas ini di acara yang disebut Judication. Berikut adalah tweet terbaru dari Senator Sanders. Dia bilang, ini bukan hanya tentang Gaza, Iran, dan Lebanon. Di wilayah yang dia sebut tepi barat atau Yudea dan Samaria sejak Oktober 2023. Menurut Sanders, tentara dan pemukim Israel telah membunuh 1.071 warga Palestina, menghancurkan lebih dari 6.000 rumah, membangun 200 pos ilegal, dan kemudian dia mengatakan tidak ada lagi bantuan militer Amerika Serikat untuk Israel. Sanders menentang orang Israel melindungi diri mereka sendiri di semua lini, baik di Lebanon, Iran, maupun Yudea dan Samaria. Dan apa yang dia lakukan? Sebagai seorang Yahudi, tentu saja, dia membagikan statistik palsu, kemungkinan besar angka dari PBB, dengan klaim bahwa Israel berulang kali menyakiti orang Arab dan Muslim di bawah PA. Statistik itu palsu, dan tentu saja dia memasukkan kematian teroris yang dibunuh tentara IDF sebagai bagian dari jumlah orang Arab yang tewas. Dia sama sekali tidak membedakan antara pembelaan diri yang diperlukan terhadap teroris dan orang lain yang mungkin telah meninggal. Senator Sanders, sungguh memalukan. Anda mungkin telah membodohi beberapa orang atau mendapatkan simpati dengan pidato, artikel, dan cuitan Anda sebagai seorang Yahudi. Tetapi orang-orang di seluruh dunia, baik Yahudi maupun non-Yahudi, yang memiliki kompas moral yang kuat, memahami perbedaan antara kebaikan dan kejahatan. Mereka memahami hak negara Israel dan tentaranya yang bermoral untuk membela rakyat Israel. Mereka memahami bahwa IDF menggunakan amunisi yang presisi, sementara negara lain seperti Iran misalnya menggunakan bom curah untuk mencoba membunuh sebanyak mungkin warga sipil. Kalian lihat perbedaannya teman-teman? Senator Sanders, Anda memainkan kartu sebagai orang Yahudi Anda. Yang bisa saya katakan hanyalah sungguh memalukan. Ada satu hal yang ingin saya tahu. Apakah Bernie Sanders akan membahas ini? The Washington Free Beacon mengungkapkan bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyerahkan laporan rahasia kepada Kongres yang secara resmi menyatakan bahwa otoritas Palestina terus mempromosikan dan membiayai terorisme serta membayar gaji kepada para teroris. Yang sedang kita bicarakan di sini, tentu saja, adalah program bayar untuk membunuh milik otoritas Palestina, di mana para teroris dibayar berdasarkan skala bertingkat tergantung pada berapa banyak orang Yahudi yang mereka bunuh. Semakin banyak pembantaian yang mereka lakukan, semakin banyak uang yang mereka dan keluarga mereka dapatkan. Menurut laporan tersebut, temuan Departemen Luar Negeri tidak menyisakan keraguan bahwa otoritas Palestina telah melanggar banyak komitmen yang telah dibuat kepada pemerintah Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun Ketua Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, pada tahun 2025 menyatakan bahwa program Pay to Slay telah dibatalkan, pada kenyataannya, otoritas Palestina tetap mentransfer ratusan juta dolar melalui otoritas kesejahteraan yang baru dibentuk, yang kini berfungsi sebagai saluran pembayaran kepada teroris dan keluarga mereka. Temuan-temuan ini muncul sekitar 6 bulan setelah dimulainya gencatan senjata di Gaza dan komitmen otoritas Palestina kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa reformasi besar-besaran dan penghentian program Pay to Slay akan menjadikan otoritas Palestina sebagai alternatif yang layak untuk pemerintahan di jalur Gaza. Laporan Departemen Luar Negeri membuktikan bahwa otoritas Palestina secara sengaja dan terang-terangan melanggar komitmen-komitmen tersebut. Selain pembayaran langsung gaji teroris, laporan tersebut menyoroti terus berlanjutnya hasutan dan pengagungan kekerasan oleh otoritas Palestina, termasuk dalam sistem pendidikannya, platform media sosial resmi, dan media milik otoritas Palestina. Laporan tersebut juga menunjukkan dukungan terhadap terorisme melalui konten pendidikan dan kamp musim panas yang menanamkan ideologi jihadis kepada anak-anak. Laporan Departemen Luar Negeri juga mencatat bahwa otoritas Palestina bertindak secara langsung melanggar kesepakatan Oslo dengan mengambil langkah-langkah sepihak di PBB untuk mendirikan apa yang disebut negara Palestina. Dan dengan menempuh jalur hukum di pengadilan internasional, yang keduanya secara tegas dilarang dalam kesepakatan Oslo. Laporan tersebut juga mencatat upaya pejabat senior otoritas Palestina untuk menghambat perluasan kesepakatan Abraham, termasuk dukungan terhadap boikot dan upaya mengisolasi Israel. Di panggung dunia, tindakan-tindakan yang menyoroti kurangnya itikat baik dari otoritas Palestina. Kegiatan-kegiatan ini menyebabkan Departemen Luar Negeri melarang pejabat senior otoritas Palestina menghadiri sidang umum PBB pada bulan September lalu.
Kita memiliki semua informasi ini berkat organisasi Regavim. Regavim mengatakan bahwa otoritas Palestina adalah entitas teroris yang telah menipu komunitas internasional selama beberapa dekade. Laporan kepada Kongres ini adalah satu lagi bagian dari rantai panjang bukti pengkhianatan otoritas Palestina. Satu lagi dalam rangkaian pengungkapan yang telah terkumpul selama beberapa tahun terakhir. Di balik jas, dasi, dan janji kosong kepada Presiden Trump, Mahmud Abbas terus mendanai mesin pembunuhan dengan ratusan juta dolar. Negara Israel harus berhenti mengandalkan teroris sebagai subkontraktor untuk keamanan kita. Sebuah entitas yang melatih anak-anak untuk jihad di kamp musim panas terus menyerang Israel di forum internasional dan berulang kali merusak kesepakatan Abraham adalah musuh dalam segala arti. Pemerintah Israel, setelah menunjukkan di Iran bahwa mereka tahu bagaimana menghadapi musuh-musuhnya, harus segera bertindak terhadap mereka yang berusaha merusak keberadaan kita hanya beberapa meter dari pintu rumah kita. Saudara-saudara, otoritas Palestina harus pergi. Otoritas Palestina membayar teroris untuk membunuh orang Yahudi. Otoritas Palestina tidak pernah tertarik pada perdamaian, hanya berusaha menghancurkan Israel secara bertahap. Kapan kita akhirnya akan berkata, cukup sudah, dan berhenti melegitimasi para teroris dan pejabat ini? Ini sudah berlangsung terlalu lama. Cukup sudah. Kita lanjutkan. Hatzalah Yudea dan Samaria, juga dikenal sebagai Rescuers Without Borders, melaporkan bahwa pada Sabtu pagi ini, saat Syabat, sekitar pukul 7 pagi, perusuh Arab dari Duma menyerang seorang penggembala Yahudi dari peternakan Givot, David. Dengan pentungan dan batu di area penggembalaan, dia dievakuasi ke rumah sakit Shahraid Sedek dengan patah tulang tengkorak. Lihatlah foto mengerikan David ini setelah dia diserang oleh orang Arab. Satu-satunya kesalahannya adalah menjadi Yahudi dan berada di Samaria saat menggembalakan ternaknya. Dalam insiden terpisah di daerah Duma, sekitar pukul 9.40 pagi, seorang Arab dengan sengaja menabrak sebuah kendaraan Ranger. Itu seperti ATV. Kendaraan itu dikendarai oleh pemilik peternakan Miktamle David yang buru-buru membantu gembala setelah melihat orang-orang mendekatinya. Akibat tabrakan tersebut, pengemudi mengalami cedera kepala akibat terkena kaca depan, namun memilih untuk tidak dievakuasi demi tetap tinggal dan mengamankan peternakan. Teman-teman, kalian sudah melihat fotonya, itu sangat mengguncang. Bagaimana orang Yahudi yang sedang menggembala, yang berada di ladang, diserang? Sekarang, tidak ada yang menyoroti hal ini di media arus utama. Saya tidak melihat PBB menyoroti hal ini. Saya juga tidak melihat LSM manapun mengecam kejadian ini. Saya tidak melihat berita utama, bahkan di media Israel, yang menampilkan gambar ini, yang baru saja kami tunjukkan kepada Anda tentang seorang penggembala Yahudi yang diserang. Hanya dalam kasus yang mereka sebut sebagai kekerasan pemukim, hanya ketika itu terjadi, ketika seorang Yahudi, bahkan jika itu untuk membela diri, bertindak, itu menjadi berita utama. Itu menjadi berita teratas. Itu menjadi obsesi media dan komunitas dunia. Tapi ketika seorang Yahudi terluka, dan saya tidak pernah ingin orang Yahudi menjadi korban di sini, tapi ketika seorang Yahudi terluka, sama sekali tidak ada yang membahasnya. Dan selain fakta bahwa pria ini terluka, dan alhamdulillah dia akan baik-baik saja, saya ingin menyoroti kemunafikan semua orang di luar sana yang terobsesi membicarakan apa yang disebut kekerasan pemukim. Tapi ketika seorang Yahudi terluka, seperti yang saya katakan, benar-benar tak ada suara sama sekali. Mari kita lanjutkan. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich kembali menjadi sorotan minggu ini terkait Yudea dan Samaria serta Gaza. Smotrich tentu saja juga memiliki peran sebagai menteri di dalam Kementerian Pertahanan. Selama perayaan Hari Kemerdekaan di komunitas Samaria Brooklyn, Smotrich mengatakan bahwa Israel akan kembali ke blok komunitas Gush Katif. Jika Anda ingat, Israel menghancurkan semua komunitas Yahudi. Pemerintah kami melakukan ini di Gaza sebagai bagian dari pengusiran tahun 2005 dan mengeluarkan seluruh 9.000 penduduk Israel dari komunitas-komunitas tersebut. Sekarang, apa yang kita dapatkan dari kesalahan besar itu? Kita mendapatkan pembantaian 7 Oktober. Israel tidak lagi memiliki kehadiran militer atau sipil di Gaza. Hamas mengambil alih dan menghabiskan seluruh waktu, energi, dan sumber daya mereka untuk merencanakan serangan 7 Oktober. Sekarang kembali ke Smotrich. Dia memuji pemerintah Israel saat ini karena telah memimpin revolusi sejati dengan mengumumkan tidak kurang dari 100 komunitas Yahudi baru di Yudea dan Samaria.
Kita sudah membahas itu di acara ini sebelumnya. Mari juga kita ingat bahwa pada tahun 2005, pemerintah membongkar 4 komunitas Yahudi di Samaria Utara. Komunitas-komunitas tersebut sedang dalam proses didirikan kembali, dan kita akan membahasnya lebih lanjut dalam beberapa menit lagi. Smotrich mengatakan bahwa pendirian kembali komunitas-komunitas tersebut adalah koreksi sejarah atas ketidakadilan pengusiran itu. Dia menyatakan, kita telah kembali ke rumah, dan kali ini untuk selamanya. Smotrich mengatakan, dan seperti kita kembali ke Samaria Utara, kita juga akan kembali ke Gush Katif. Itu ada di Gaza. Dia kemudian mengutip Nabi Yeremia dan nubuatannya tentang Israel yang kembali ke tanahnya. Dia berkata, hari ini di Samaria, nubuat penghiburan itu bukan lagi mimpi, melainkan pemandangan dari jendela. Nubuatan-nubuatan itu mulai terwujud dalam bentuk derek dan traktor, dalam pertanian dan rumah-rumah, serta anak laki-laki dan perempuan yang bermain di jalanan. Saya berharap Menteri Smotrich benar. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi tidak ada alasan orang Arab bisa tinggal di Gaza sementara orang Yahudi tidak bisa. Sama seperti saya selalu berdebat melawan mereka yang mendukung hak tinggal hanya untuk orang Arab di Yudea dan Samaria. Tidak ada alasan sama sekali orang Arab bisa tinggal di Yudea, sementara orang Yahudi tidak bisa. Itu akan menjadi rasisme, dan itu sama sekali tidak masuk akal. Sekarang, seperti yang saya sebutkan, ada pengumuman bersejarah minggu ini. Setelah 21 tahun, komunitas Yahudi Ganim dan Kadim yang dihancurkan oleh pemerintah kita sendiri pada tahun 2005 diperkirakan akan dibangun kembali musim panas ini. Ini adalah kabar baik. Pengumuman ini menyusul keputusan kabinet yang dipimpin oleh Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel, Katz. Ini juga terjadi hanya beberapa hari setelah kembalinya warga Israel ke komunitas Sanur yang juga dievakuasi selama apa yang disebut penarikan diri di Samaria Utara. Saya tidak suka menggunakan kata penarikan diri itu. Kata itu menyiratkan bahwa para penduduk di sana pergi dengan sukarela dengan harapan akan perdamaian. Pemerintah meninggalkan daerah-daerah itu, tetapi seluruh konsep Yahudi di satu sisi dan Arab di sisi lain dari semacam pagar atau tembok itu tidak berhasil. Kita melihat itu pada tanggal 7 Oktober ketika pagar-pagar itu dijebol. Seluruh mentalitas kita di sini dan mereka di sana di dalam Israel itu memang tidak berhasil. Maaf menyimpang, fokus utama di sini adalah fakta bahwa Israel kembali lagi ke Samaria Utara. Itu kabar baik untuk seluruh negeri. Selanjutnya, seorang anak Israel berusia 4 tahun mengalami luka ringan pada hari Kamis lalu ketika teroris Arab melemparkan batu ke mobil yang ia tumpangi di Samaria. Syukurlah lukanya ringan, ini bisa saja jauh lebih buruk. Orang Arab yang melempar batu bisa membunuh. Ini pernah terjadi di masa lalu. Anak-anak, wanita, dan pria Yahudi telah dibunuh dalam serangan lemparan batu. Lihatlah gambar mengerikan ini dari organisasi Rescuers Without Borders. Bisakah Anda membayangkan jika Anda tinggal misalnya di daerah New Jersey, Anda sedang berada di Garden State Parkway, dan seseorang melemparkan batu besar ke mobil Anda? Lihat ukuran lubang di kaca depan itu. Hal seperti ini sudah terjadi hampir 40 tahun, jika tidak lebih lama. Gila, rasanya kita belum bisa menciptakan efek jera untuk menghentikan ini. Tapi saya punya harapan, suatu hari nanti ini akan berhenti. Kita hanya perlu memutuskan bahwa sudah cukup. Minggu lalu, saya membahas tentang negara bagian Tennessee yang meloloskan RUU untuk menggunakan istilah Yudea dan Samaria alih-alih tepi barat dalam dokumen resmi negara bagian. Menurut New York Forward, Gubernur Tennessee Bill Lee diperkirakan akan menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang yang akan menerapkan mandat itu pada materi pendidikan negara bagian, termasuk buku pelajaran dan deskripsi mata pelajaran. Menurut RUU tersebut, penggunaan istilah tepi barat adalah upaya sengaja untuk menghapus identitas Yahudi dari Yudea dan Samaria, serta untuk mengaburkan hubungan sejarah, agama, dan hukum yang mendalam antara bangsa Yahudi dengan tanah tersebut. Sekarang, jika ada di antara kalian yang menonton acara minggu lalu dan meluangkan waktu untuk menelepon kantor Gubernur Lee, mendorong beliau untuk menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang, kerja bagus. Di antara negara bagian yang memperkenalkan undang-undang serupa tahun ini adalah Alabama, Arizona, Florida, Oklahoma, Utah, dan Virginia Barat. Mari kita berharap lebih banyak negara bagian lagi yang mengesahkan undang-undang serupa dalam waktu dekat. Teman-teman, namanya Yudea dan Samaria selama 2000 tahun. Wilayah itu berubah menjadi tepi barat selama pendudukan ilegal Yordania di daerah ini dari tahun 1949 hingga 1967. Jangan biarkan para propagandis meraih kemenangan dengan pura-pura seolah-olah tanah leluhur kita yang disebutkan dalam Alkitab entah bagaimana adalah tepi barat milik Yordania.
Dan itu saja untuk Judeo Occasion hari ini. Nama saya Josh Hasten, koresponden untuk JNS News. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di balik layar di JNS TV. Produser Barbara Kamanov, teknisi Arn Wogelenter, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, manajer stasiun Yuri Svetsky, dan editor video Olga Senatov. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Pastikan Anda mengunjungi JNS TV untuk menikmati semua konten luar biasa yang tersedia. Berlanggananlah, beri kami super thanks, dan tentu saja pastikan Anda mengunjungi jns.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Semoga minggu Anda menyenangkan semuanya. Sampai jumpa minggu depan di Judeo Occasion di JNS TV.